Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita, agar pelajaran hari ini lebih berkah, maka ada baiknya kita awali dengan membacakan doa, ya kan? Baiklah, kepada Nak Akbar, silakan Nak dipimpin doa kita. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ada nggak yang tahu materi kita hari ini apa? Reproduksi kan, Bu? Iya, kalau sistem reproduksi memang langsung tangkap ya. Iya, memang karena dikirim di grup ya kan? Iya. Baik ya. Kira-kira apa sih manfaat dari sistem reproduksi? Untuk menghasilkan keturunan ya, Bu? Ya, benar tadi kata teman kalian ya kan, bahwa sistem reproduksi itu yaitu untuk mempertahankan keturunan begitu, untuk melanjutkan keturunan. Manusia itu kan makhluk hidup ya kan? Ya. Terus salah satu ciri dari makhluk hidup itu yaitu berkembang biak. Nah, dalam hal ini berkembang biak itu kan sama reproduksi, memperbanyak keturunan kan begitu. Nah, manusia itu kan memiliki dua jenis kelaminnya. Yang pertama itu ada laki-laki, dan yang kedua ada perempuan. Yang ketiga, nggak ada ya, nggak ada yang transgender. Maksudnya, itu orang-orang yang menyalahi fitrah sebenarnya. Karena Allah sudah menciptakan manusia itu hanya dua jenis. Tapi ada yang karena nggak terima gitu, mungkin jadi transgender, menyalahi fitrah ya kan. Nah, itu nggak boleh, haram. Oke, baiklah. Dalam sistem reproduksi gitu ya, kita kan pasti membutuhkan alat-alat reproduksi di sana. Ada kandung kemih, vas deferens, penis, saluran uretra, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper, epididymis, testis, dan skrotum. Nah, sebenarnya itulah luar biasanya Allah gitu ya, bahwa di antara semua organ-organ reproduksi tadi, alat reproduksi tadi saling berkait gitu. Diibaratkan sebuah pabrik gitu kan. Diibaratkan sebuah pabrik untuk menghasilkan sel sperma tadi gitu. Nah, jadi membutuhkan alat-alat seperti itu untuk menghasilkan produknya tadi begitu. Nah, kita bahas satu persatu ya. Tadi kan ada saluran uretra ya, dari organ-organ reproduksi laki-laki. Jadi sebenarnya saluran uretra ini kan paling ujung gitu ya. Kalau saluran laki-laki itu fungsinya itu kan dua, ya kan? Yang pertama itu mengeluarkan sperma, dan kedua itu mengeluarkan urin, kan begitu. Berbeda sama perempuan ya kan, yang memang berbeda jalannya begitu. Kemudian ada skrotum gitu ya. Nah, skrotum ini kan sebenarnya sebuah kantong gitu, yang memang di dalamnya itu tersimpan testis begitu. Yang mana fungsinya itu untuk menetralkan suhu testis, karena kan testis ini kan isinya sperma ya. Dan ketika spermanya itu terlalu tinggi begitu, maka akan rusak begitu. Nah, itulah fungsi dari skrotum tadi, untuk mempertahankan suhu dari testis tadi, sperma tadi. Nah, kemudian testis. Testis adalah alat kelamin bagian dalam. Itu tadi tempatnya sperma tadi. Yang mana fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Jadi luar biasa ya kan, bahwa testis tadi juga bukan hanya memproduksi sperma, tapi juga sebagai penghasil hormon testosteron. Nah, kemudian ada epididymis. Nah, epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Jadi bisa kita lihat seperti pabrik ya kan, mulai dari prosesnya sampai penyimpanannya hingga akhirnya keluar gitu kan. Jadi sangat tersistem gitu, sistematik. Kemudian ada vesicula seminalis, yang mana merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa alkali, fruktosa, dan hormon
prostaglandin dan protein pembekuan. Nah, selain itu ada juga kelenjar prostat, yang mana kelenjar prostat ini terletak di bawah gantung kemih. Dan fungsinya itu untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Nah, kemudian ada kelenjar Cowper yang merupakan penghasil lendir dan cairan yang bersifat basa. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Nah, ini tadi kita ketahui bahwa tadi saluran antara pengeluaran sperma sama urin itu kan pada organ laki-laki itu kan hanya satu ya. Jadi kita ketahui bahwa tingkat keasaman urin itu kan sangat tinggi gitu, yang bisa merusak sperma apabila terkena begitu. Nah, itulah tadi fungsi dari kelenjar Cowper tadi, menetralkan begitu dari sisa urin. Nah, kemudian itulah tadi sekilas tentang organ-organ kelamin, organ-organ reproduksi pada yang laki-laki begitu. Nah, sekarang kita masuki organ reproduksi pada wanita. Udah bisa dilihat di ini anak ya, di WA kan udah Ibu share PPT-nya. Nah, yang pertama itu ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Jadi kan yang terakhir gitu. Kemudian ada organ serviks yang merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Nah, kemudian ada saluran telur atau biasa kita sebut juga tuba fallopi gitu ya, tuba fallopi atau oviduk itu sama. Nah, dalam organ kelamin wanita tadi terdapat sepasang berarti dua ya, kiri dan kanan, oviduknya tadi. Yang mana ada yang di kiri dan di kanan kayak gitu ya. Dan oviduk memanjang ke arah uterus gitu, ke arah samping seperti itu. Dan fungsinya itu adalah membawa sel telur dari ovarium tadi yang ketika dikeluarkan itu menuju rahim gitu. Dan kita ketahui gitu ya bahwa ternyata pada saat fertilisasi pun sperma kan masuk ke oviduk tadi. Nah, sperma dan ovum tadi bertemu di oviduk di tuba fallopi seperti itu. Nah, kemudian ada indung telur yang merupakan tempat kumpul sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan, kemudian folikel juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Nah, kemudian ada organ rahim yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi, gitu ya. Bahkan Allah mengatakan bahwa rahim itu adalah tempat yang kokoh gitu. Luar biasa ya, yang kita ketahui bahwa rahim itu yang bahkan tidak ada penyangga begitu ya, yang ukurannya kecil seperti itu, bahkan bisa bisa lebih besar 500 kali lipat dari ukuran awalnya begitu. Jadi wajar ketika Allah mengatakan bahwa rahim itu adalah tempat yang kokoh, ya kan? Nah, kemudian bahkan di endometrium juga gitu ya, di rahim tadi itu juga berfungsi dalam pembentukan plasenta untuk si bayi tadi gitu. Nah, itu tadi sekilas gitu ya tentang organ-organ, perkenalan dari organ-organ kelamin laki-laki dengan organ reproduksi perempuan seperti itu. Nah, kita ketahui gitu ya kan bahwa sel sperma itu dan sel ovum tadi itu tidak ada langsung begitu saja gitu ya. Tapi memang melalui proses-proses yang luar biasa. Proses-proses yang memang sudah Allah takdirkan begitu. Ya kan? Nah, yang pertama kita bahas tentang pembentukan sperma gitu. Jadi dalam proses pembentukan sperma dinamakan spermatogenesis gitu ya kan. Nah, pertama itu spermatogenesis gitu ya. Pembentukan sperma itu pertama kan ada spermatogenium. Nah, spermatogenium ini kan ada kromosomnya 2N ya, diploid seperti itu. Nah, dari spermatogenium tadi akan membelah secara mitosis. Kita ketahui ya kan,
Mitosis itu apa pembelahannya? Mitosis pembelahan menjadi mitosis kan, Bu? Iya, mitosis. Nah, Mitosis pembelahan sel menjadi dua sel anakan yang memiliki sifat seperti sel induknya. iya. Organ-organ apa sel kelamin laki-laki dan perempuan kan begitu. Kita udah melihat apa bagian-bagiannya begitulah tadi. Nah, kemudian tadi dalam hal pembentukan sperma tadi, maka itu adalah disebut spermatogenesis. Nah, tadi untuk menghasilkan sel sperma tadi, sel kelamin laki-laki tadi itu, maka disebut spermatogenesis gitu ya kan. Nah, prosesnya itu pun luar biasa ya. Tapi karena memang Allah itu maha kuasa gitu kan, tanpa campur tangan kita, oh aku mau bersperma kan nggak gitu. Tapi memang udah alamiah gitu Allah ciptakan pada setiap manusia kan begitu. Nah, pertama itu ada spermatogonium gitu ya. Nah, kemudian spermatogonium ini dia itu kan diploid memiliki 2N gitu ya. Nah, kemudian akan berubah menjadi spermatosit primer gitu ya. Bermitosis dia. Jadi kan kalau mitosis tadi itu kan memang jumlah kromosom induk maka akan sama dengan jumlah kromosom anaknya, keturunannya kan begitu. Ketika tadi induknya spermatogonium itu ada 2N diploid, maka anaknya pun ketika bermitosis itu kan menjadi 2N juga diploid. Cuman kan beda namanya ya kan. Nah, spermatosit primer. Tadi spermatogonium menghasilkan spermatosit primer yang juga memiliki diploid gitu ya, kromosom diploid. Nah, kemudian dari spermatosit primer tadi akan membelah secara meiosis. Kalau meiosis tadi kita bahas ya kan, yang dibahaskan oleh Ibu Hadisa tadi, meiosis itu kan jumlah kromosom dari keturunannya itu kan setengah ya, setengah dari induknya. Begitu. Jumlah induknya. Benar. Dari hasil pembelahan meiosis tadi, spermatosit primer tadi itu menghasilkan dua spermatosit sekunder, gitu ya, dari primer sekunder. Tapi kan ini secara meiosis, sehingga kromosomnya berubah menjadi haploid. Hanya satu N gitu ya, keduanya satu N seperti itu. Nah, masing-masing spermatosit sekunder tadi itu akan mengalami, ntar enaknya ada yang masuk lagi, nah, biar semuanya kita dapat ilmunya, kan begitu. Nah, masing-masing dari spermatosit sekunder yang tadi akan membelah lagi secara meiosis gitu ya, setengah lagi sama induknya gitu. Maka dihasilkanlah spermatid gitu. Jadi kan menghasilkan 4 spermatid gitu. Nah, spermatid tadi ini akan berdiferensiasi gitu. Akan berdiferensiasi mengalami pematangan. Kan tadi prosesnya itu luar biasa kayak pabrik gitu ya. Jadi butuh pematangan gitu. Jadi benar-benar dulu sampai sel itu bisa digunakan secara optimal gitu ya. Nah, ketika spermatid tadi mengalami diferensiasi, maka dia akan menjadi sperma yang matang gitu, yang sudah siap untuk membuahi kan begitu. Nah, jadi dalam sel kelamin laki-laki ini, dalam sel sperma itu keempat anakan sel sperma tadi itu memang semuanya bagus gitu ya, semuanya bisa digunakan, semuanya normal begitu. Berbeda dengan sel kelamin kalau kita bahas nanti itu pada wanita seperti itu. Nah, itu kan sekilas tentang pembentukan sel kelamin pada laki-laki gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang pembentukan ovum tadi, yang mana itu ovum kan untuk wanita ya, yang biasanya disebut itu adalah oogenesis. Pertamanya itu dari oogonium, dia itu akan mengalami pembelahan secara mitosis. Sama kayak yang tadi, yang 2N diploid gitu ya, maka akan menghasilkan oosit primer seperti itu. Yang kalau diploid kan yang tadinya diploid induknya, maka ketika berubah dia juga diploid karena mitosis kan gitu. Nah, dari oosit primer tadi akan membelah secara meiosis, tapi ini adalah meiosis yang pertama gitu ya. Kan meiosis tadi setengah dari sifatnya itu turunkan kepada induknya. Nah, oosit primer yang tadi mengalami meiosis yang pertama akan menghasilkan dua anakan. Yang pertama itu disebut oosit sekunder, dan yang kedua itu adalah badan polar gitu ya. Nah, badan polar ini memang tidak bagus gitu ya, karena dalam sekali siklus oogenesis tadi itu wanita itu hanya menghasilkan satu ovum sebenarnya gitu. Jadi dari oosit sekunder, kita membahas oosit sekunder,
akan mengalami meiosis yang kedua, menghasilkan ootit gitu, yang juga memiliki satu N, haploid begitu. Begitupun dengan badan polar. Badan polar juga akan mengalami meiosis yang kedua, pembelahan yang kedua, akan menghasilkan dua anakan badan polar juga, tapi memiliki memiliki kromosom haploid juga gitu. Nah, dari oosit sekunder tadi kan menghasilkan ootit ya, ootit yang juga haploid. Nah, dari haploid tadi itu akan menjadi ovum gitu. Nah, ovum ini kromosomnya kan 1N gitu ya, Nak ya. Nah, sedangkan kan tadi itu ada 3 badan polar. Nah, badan polar ini akan mereduksi, ini akan rusak. Kenapa? Ibaratnya kalau kita kalau kita bawa ke kehidupan sehari-hari gitu ya, kita contohnya gitu. Seakan-akan kenapa tadi ootit ini bisa berkembang gitu ya, sedangkan badan polar itu nggak bisa berkembang. Contohnya itu ibaratnya kayak sebuah dua orang manusia contohnya gitu ya, yang mana satu orang itu harus makan contohnya 2 piring nasi gitu. Ketika dia tidak memakan 2 piring nasi atau kurang dari 2 piring nasi, maka dia akan mati contohnya begitu. Sedangkan yang tersedia itu hanya ada 3 piring nasi, contohnya gitu kan. Berarti kan daripada satu setengah kan mati dulunya. Nah ini yang ootit tadi itu bagiannya 2 piring gitu. Jadi badan polarnya itu 1 piring. Jadi kan ootit tadi tetap hidup gitu ya. Dan yang tadi 1 piring itu akan rusak, mereduksi seperti itu. Nah begitu tadi. Jadi kenapa dia berkembang? Karena sitoplasma pada ootit tadi itu cukup gitu. Berbeda sama badan polar yang memang kekurangan begitu. Jadi dia akan mereduksi, dia akan rusak sendiri seperti itu. Nah itulah tadi pembentukan ovum, ovumnya gitu ya kan. Nah, jadi dalam pembentukannya itu kan ada tahap 3, ada 3 tahapan. Ada tahap penggandaan tadi yang mitosis gitu ya. Terus ada tahap pertumbuhan dari oosit primer jadi sekunder seperti itu. Nah kemudian terakhir itu ada tahap pematangan gitu ya, dari ootit menjadi ovum kayak gitu. Karena ovum inilah sebenarnya sel telur yang sudah matang, yang sudah siap untuk dibuahi begitu. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Belum, Bu. Dari itu tadi ya. Kita tadi udah membahas dari saluran organ-organ kelamin laki-laki, begitupun perempuan, terus proses pembentukan sel gamet tadi sudah kita bahas gitu ya. Jadi hasilnya itu kan dari sperma itu kan hasilnya N gitu ya, haploid gitu. Nah kemudian dari sel ovum tadi juga haploid juga gitu ya. Nah di sini kita akan membahas pertemuan antar keduanya gitu ya. Kira-kira apa deh judulnya? Fertilisasi ya kan? Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap Fimbriae, kemudian memasuki tuba Fallopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Ya, Ada yang tahu itu apa?
Kak Rosida tahu itu, Bu. Ya, pada Rosida, silakan Nak. Bisa diulangi, Bu. Tadi nggak kedengaran, Bu. Apa itu pengertian fertilisasi? Oh, fertilisasi setahu saya itu peleburan, Bu. Ya, peleburan apa kira-kira ini, Nak? Karena kan yang melebur itu kan banyak ya. Hah? Ya, mungkin maksud Roshida tadi itu peleburan antara sel kelamin jantan, sel gamet jantan sama sel gamet betina. Begitu ya, Nak ya? Baiklah, kita lanjut ya, Nak ya. Tadi sudah kita bahas tentang proses pembentukan gametnya. Sekarang kita fertilisasinya, peleburan antara gamet jantan sama gamet betina gitu. Nah, benar tadi yang dibilang oleh teman kalian, Roshida gitu ya, bahwa fertilisasi itu adalah peleburan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina gitu. Jadi memang luar biasa ya penciptaan manusia ini gitu ya kan. Yang tadi ya berbeda dari organ-organnya, fungsi-fungsi organnya, cara pembentukan gametnya, begitupun wanita gitu ya. Namun kan Allah persatukan, itu saling melengkapi kan begitu. Walaupun berbeda tapi saling melengkapi, saling membutuhkan satu sama lain seperti itu. Nah, baiklah, kita lanjutin ya. Jadi fertilisasi itu juga tidak berlangsung gitu aja langsung gitu ya, tapi memang ada tahapan-tahapannya seperti itu. Yang pertama itu adalah ovulasi gitu. Ovulasi itu apa kira-kira? Ovulasi itu proses pelepasan sel telur dari ovarium. Iya benar. Benar tadi yang dibilang saudara kalian, teman kalian gitu ya, bahwa ovulasi itu adalah proses gitu ya. Keluarnya tadi ovum yang sudah matang pastinya gitu ya. Sel telur tadi dari ovarium seperti itu. Jadi ketika apa namanya? Ketika ovum tadi sudah benar-benar matang gitu ya, sudah benar-benar siap untuk dibuahi seperti itu, maka dia akan bergerak, dia akan keluar dari ovarium seperti itu. Dia keluar dari ovarium, kemudian dia akan berjalan menuju tuba fallopi gitu ya, saluran indung telur tadi ya, salurannya tuba fallopi atau oviduk juga. Nah, kemudian pada saat itu ketika sperma masuk dari tadi dari rahim gitu ya masuk, maka akan menemui ovum gitu, akan menemui ovum melalui saluran telur tadi, melalui oviduk tadi. Nah, di sanalah akan bertemu gitu ya antara sperma tadi yang merupakan haploid dan juga ovum yang juga haploid gitu ya. Di sana mereka akan bertemu di tubuh fallopi gitu ya. Nah, kemudian di situ akan melebur. Nah, ketika melebur itu kan menjadi 2N ya, Nak ya, bukan lagi haploid gitu, tapi memang udah 2N seperti itu, udah diploid gitu. Nah, di situ ketika melebur maka disebut namanya bukan lagi sperma, bukan lagi ovum, tapi menjadi kita, bukan kita zigot maksudnya, kan 2 begitu. Jadi nggak ada sendiri lagi seperti itu. Oke. Nah, kemudian ternyata dari peleburan itu tidak langsung dalam 1 hari langsung nyampe rahim, tapi semuanya membutuhkan proses-proses seperti itu. Dari hari kira-kira 3 sampai 4 hari gitu ya. Posisi dari zigot tadi itu masih di tuba fallopi gitu, bergerak dan akan membelah gitu ya. Dari 2 menjadi 4, 4 jadi 8, 8 menjadi 16, begitu seterusnya gitu ya. Hingga akhirnya di hari ke-9 gitu ya, Nak ya. Di hari ke-9 itu mereka akan nyampe di endometrium begitu. Karena kan pada saat keluarnya tadi ovum tadi, endometrium sudah mempersiapkan diri gitu loh, dan mempersiapkan diri untuk tempat penanaman dari zigot tadi gitu. Jadi ketika zigot tadi sudah sampai di endometrium, sudah sampai di rahim gitu ya, maka dia akan terimplantasi di sana menjadi embrio gitu ya, Nak ya. Nah, begitulah luar biasanya Allah ya kan, bahwa kita lihat rahim itu gitu ya, memang sebuah tempat yang sangat kokoh gitu ya, bisa tempat penanaman bayi di sana 9 bulan ke depan begitu. Jadi itulah tadi
proses dari fertilisasi begitu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang menstruasi. Sebenarnya kan sama ya nak ya antara tadi itu, cuman bedanya ketika memang sel sperma tidak ada tadi, tidak ada di di oviduk, maka ovum tadi itu akan rusak. Bedanya di situ. Sama kayak yang tadi ya. Ketika ovum sudah matang gitu ya, maka sebenarnya setiap bulannya itu kan ada satu ovum yang matang, yang sudah siap untuk dibuahi gitu ya, yang sudah siap dikeluarkan oleh ovarium seperti itu. Namun ada kalanya gitu ya, kadang-kadang gitu, yang mana pada satu bulan itu bisa jadi ada dua gitu. Inilah yang menyebabkan ada anak kembar kan gitu. Nah, kemudian ketika ovum tadi keluar dari ovarium gitu ya, namun tidak menemui sepanjang perjalanan di tubuh fallopi tidak menemui sel sperma gitu, maka dia akan bergerak tetap menuju endometrium gitu. Tadi yang endometrium itu sudah mempersiapkan diri gitu ya, sudah di sana sudah penuh dengan pembuluh darah gitu ya, dindingnya sudah menebal, mempersiapkan diri untuk tempat implantasi tadi. Karena yang ada di sana itu bukanlah embrio, bukanlah zigot gitu ya, tapi masih sel telur, masih ovum gitu ya, maka akan meluruh gitu, akan rusak. Dinding endometrium tadi bersama ovum tadi akan rusak, dan itulah tadi yang disuruh gitu ya. Dalam beberapa hari ke depan gitu ya, beberapa hari ke depan itu tubuh kita juga akan mempersiapkan tadi kan udah meluruh, nah akan mengalami mempersiapkan untuk proses perbaikan lagi begitu, karena kan akan ada lagi di bulan depannya itu akan ada lagi ovum yang matang lagi gitu ya, jadi tetap begitu siklusnya seperti itu. Kira-kira itu aja sih materi kita hari ini ya kan. Anak Ibu Roshida. Ya Bu, hadir. Anak Ibu Roshida. Sekian absen ya nak ya. Tadi nilainya A ya? Ya Bu, dapat A. Tadi proses dari fertilisasi. Proses dari fertilisasi tadi itu di mana nak terjadi? Jadi berdasarkan yang Ibu jelaskan tadi, fertilisasi itu kan peleburan antara sel gamen, sel ovum dan sel telur. Nah, terjadi pada proses Sel ovum sama sel telur. Jadi Bu, jadi kan fertilisasi itu kan peleburan pada sel apa tadi? Sel kawin jantan gitu ya? Sel sperma gitu ya? Betina. Tadi dengar pertanyaan Ibu nak? Mungkin jaringannya enak ya? Jawaban Roshida udah mantap, luar biasa. Tapi tadi mau nanya tempatnya gitu ya, tempat terjadinya fertilisasi di mana nak? Di endometrium ya Bu? Bagus. Nah, tempat terjadi fertilisasi tadi itu adalah di tubuh fallopi, ya kan? Ya. Tapi tempat terjadinya implantasi penanaman tadi itu benar di endometrium gitu nah. Ya kan? Kepada anak Ibu Juliana Panela yang dari tadi memang stay luar biasa ya semangatnya nak. Testis itu menghasilkan hormon apa nak? Kan ada tadi. Oh, testosteron ya Bu. Iya, Masya Allah. Testosteron. Baiklah, kayaknya tidak ada lagi yang ini nak ya, udah jelas gitu ya. Nanti insya Allah minggu depan akan Ibu paparkan gitu ya. Karena sebenarnya materi kita ini belum siap, ya kan? Karena kan proses produk reproduksi itu ada 4 kali pertemuan sebenarnya. Sampai gangguannya belum. Gitu. Itulah tadi ya karena bahwa Allah menciptakan dua jenis tadi, laki-laki sama perempuan gitu ya, yang memang memiliki berbeda gitu ya dari organnya, proses
penghasilan sel gametnya gitu ya, antara laki-laki sama perempuan gitu. Tapi memang antara satu sama lain kan saling membutuhkan gitu. Jadi itulah tadi proses perkawinan gitu ya. Walaupun contohnya kita katakan bahwa ada seorang gitu ya yang menggunakan bayi tabung gitu. Berarti itu bukan kawin, jadi kayak gitu lah ya kalau pertanyaan kita sekarang mungkin gitu. Tapi sebenarnya yang kita fokuskan di sini ya kan, bukan perkawinan orangnya gitu ya. Tapi memang perkawinan selnya tadi. Jadi walaupun tadi dia itu bayi tabung, tetap itu mengalami perkawinan gitu. Karena kan yang diambil itu sel spermanya dan sel ovumnya gitu ya. Selnya tetap melakukan peleburan seperti itu, Nak. Udah paham ya kan, Nak? Paham Bu, paham. Masya Allah. Kira-kira ini udah Ibu ada tugas untuk minggu depan ya untuk anak-anak Ibu semuanya untuk membuat ini bukan peta konsep ya, struktur tadi proses siklus pembentukan dari sel gamet jantan sampai betina, oogenesis sama spermatogenesis ya, Nak ya. Dibuat di kertas karton, buat satu kertas saja, Nak. Terus di kiri dan kanannya itu ada oogenesis dan apa namanya, spermatogenesis. Sekalian ini Ibu mau absen karena kita absennya di akhir gitu ya. Kenapa Ibu absennya di akhir gitu ya? Karena proses perjuangan itu ternyata bukan dilihat di awal, tapi di akhir. Maka Ibu mengambil cara itu gitu. Dan Masya Allah kita ada berapa orang di sini? Ada 1.300 orang ya, banyak. Mungkin kalau adalah ucapan Ibu mohon maaf kepada anak-anak Ibu gitu ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.